Artinya cerita-cerita ini bukan jauh, tapi ada di tempat kita. Mau nggak mau ini ada kita hadapi. Kenyataan ini oleh Nadiem Makarim menjadi dasar bahwa model pembelajaran yang formal, yang ketat aturan dibongkar. Dibongkar itu maksudnya kalau bisa jangan gini lah. Bagaimana menghargai orang bisa belajar sendiri, maka sistem diatur bisa menghargai yang sendiri. Sendiri itu bagaimana? Jangan semua diatur di Jakarta, tetapi kampus bisa mengatur sendiri. Makanya namanya kampus merdeka. Walaupun untuk merdekanya diatur bagaimana cara merdeka. Kan gitu. Jadi itu Pak ya dasar-dasarnya dulu ya. Kenapa? Karena kita selama ini udah berdekade-dekade, zaman pemerintahan sebelumnya semuanya diatur karena formal tadi Pak. Ini pingin tidak formal, pingin diberi tempat, diberi ruang orang supaya bisa memilih. Itulah dasar kenapa Merdeka Belajar, kampus merdeka. Ya. Nah, ini gambar ini saya aja bingung Pak, betapa rumitnya ini menjelaskannya kan gitu kan. Dari KKNI tahun 2021. Ini kalau di kurikulum dipelajari KKNI sedikit aja lah saya sampaikan. Tahun 1997, waduh jauh lagi Pak belakang. China itu udah diprediksi akan menjadi singa, maksudnya akan menguat di Asia. India, dua kekuatan ini pasti akan berpengaruh kepada Asia Tenggara. Itu tahun 90-an. Lantas ASEAN kumpul di Bali tahun 2021, kita ini harus kompak. Kalau nanti dari China datang, dari India datang, kalau kita ini nggak kompak, maka kita akan tercabik-cabik. Bagaimana caranya? Kompak dalam membuat kompetensi tamatan. Itulah KKN. Jadi KKN ini level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah upaya menyamakan se-ASEAN. Kalau tamatan S1 di Indonesia, tamatan S1 di Singapura sama dengan di kisaran levelnya. Untuk apa? Supaya kompak tadi bisa menjadi kekuatan kita. Kekuatan yang dari China masuk ke kita juga kuat. India kalau kita kompak membuat satu standar yang sama, mudah-mudahan kita bisa menghadap kekuatan itu. Maka setelah tahun 2021 plus beberapa kali pertemuan tahun 2010 2011 ditetapkanlah KKN ini. Kan begitu. Ya. Ini menjadi level pertamanya. Terus sampai kecil-kecil visi, misi dan lain sebagainya, ini nggak usah kita bahas lebih jauh lah. Menurut saya begitu. Ini juga menjadi dasar bagaimana kenapa perguruan tinggi itu membuat kurikulum itu harus standar nasional. Ini di sini ada wakil rektor 1, ada dekan. Saya kebetulan juga dekan. Tapi ada juga kaprodi. Kampus ini boleh menetapkan sesuai dengan visi misi mata kuliahnya ini. Tapi kaprodinya stop. 70% harus kami yang menetapkan. Kenapa? Karena mereka punya asosiasi prodi. Prodi itu ada 2, konsorsium prodi, asosiasi dosen prodi. Se-Indonesia. Kalau kumpul mereka, PAI. Prodi PAI ada Pak ya? Prodi PAI. Prodi MPI baru ini, terus kaprodi saya dua-dua berangkat ke Mataram kumpul mereka di sana. Apa yang mereka lakukan? Kumpul. Kita tetapkan kompetensi tamatan MPI. Ini. Mereka tetapkan Pak, bukan kampus. Begitu ditetapkan mata kuliahnya 70% ditetapkan oleh mereka, bukan fakultas, bukan ini. Makanya kaprodinya harus ikut, kalaupun nggak berangkat, ikut di asosiasi itu, harus ikut rapat, ikut Zoom dan sebagainya, dapat kartunya, karena itu menjadi bagian dari kalau asosiasi. Jadi nanti Pak WR1
memberi kesempatan mereka harus ikut. Itu bukan, kalau berangkat itu perlu duit. Saya aja kalau berangkat semua bingung juga, saya nggak ada duit. Paling nggak punya komunitas, ada WA group dan sebagainya, diikuti. Kalau nggak diikuti kita ketinggalan. Nanti kalau ada akreditasi datang, kurikulumnya dari mana didapatkan? Tanya, 70% harus prodi, harus asosiasi prodi. Tinggal 30%, 10% dari IAIDU, baru 20% dari fakultas. Begitu Pak struktur kurikulum. Itu ya, terus. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita masuk ke situ. 3 aspek yang penting. Pertama, regulasi aturan. Nah, ini ada Bu Rektor, ada Pak WR1, WR2 dan WR3. Dalam program ada namanya PPEPP. Saya pun lupa apa kepanjangan itu. Setiap program harus ada PPEPP. Itu nanti untuk standar kalau kita ngisi borang. Zaman dulu borang ya, sekarang namanya standar lab dan sebagainya. Saya tadi malam jantung saya agak berdebar-debar karena jam 12 tadi malam 2 program studi di Tarbiyah itu harus upload karena tadi malam untuk Klamdik. Sampai jam 3 pagi saya pelototi HP saya, Pak. Alhamdulillah dua-dua sudah submit, selesai cerita. Yang 5 juta, kemudian 24 juta, kemudian 20 juta lagi, kan ada gitu. Satu prodi 52 juta. Baru aja 2 tadi malam upload karena tadi malam terakhir. Regulasi PPEPP itu gini Pak. Ini agak-agak konkret aja lah Pak ya. Ini mau menetapkan kurikulum Merdeka Belajar. Setelah seminar ini Pak Wakil Rektor 1 membuat surat. Kita rencanakan Merdeka Belajar pakai tertulis. Ini gambarnya ini laporan sendiri. Pakai surat. Kita rencanakan tahun depan atau tahun ini dimulai Merdeka Belajar. Tertulis. Dokumen itu sangat penting, masukkan Google Drive. Sini ada bagian dokumen Pak ya. Apa namanya? Bagian IT ya. Masukkan Google Drive satu file folder sudah. Perencanaan. Baru penetapan di-SK-kan oleh Ibu Rektor. Di-SK-kan. SK-nya itu penting. Begitu Pak kalau mau Merdeka Belajar. Begitu. Ini sekaligus untuk apa tadi ya? Akreditasi. Ditetapkan mulai tahun ini kita melaksanakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar. Ditetapkan surat keputusan tetap. Kalau tadi buat, begitu juga turunannya dekan pun membuat juga. Begitu juga prodi. Membaca menimbang terus sampai ke bawah. Sampai prodi ditetapkan. PP perencanaan penetapan. Baru implementasi. Iya atau saya lupa bukan. Dilaksanakan. Bagaimana melaksanakan nanti kita teruskan ya. Baru PPEPP 5 itu selalu ditanya itu kalau nanti akreditasi. Walaupun saya bukan asesor tapi saya selalu menghadapi asesor. Jadi udah 2 dokumen, pelaksanaannya bagaimana, baru nanti evaluasi. Setelah evaluasi baru pengembangannya, tindak lanjutnya apa gitu ya. Oke. Dan setiap kegiatan harus ada PPEPP. Oke. Kenapa? Karena itu memang regulasi aturan. Kalau aturan nanti ini ada beberapa file lagi nanti saya kirimkan selain yang 2 tadi terkait dengan Merdeka Belajar. Nanti saya kasih. Yang kebetulan sudah saya download nanti saya kasih ya. Regulasi memang aturannya begitu Bapak Ibu. Kalau nggak ikut, IAIDU kalau nggak ikut, IAIDU nanti akan bermasalah. Fakultas nggak ikut, fakultasnya bermasalah. Apalagi dosennya. Maka semuanya harus ikut. Itu program. Kesiapan sumber daya. Sumber daya ini bisa sumber daya dosennya, bisa sumber daya dukungan. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu saya diundang di sana di gedung yang sebelah sana Bapak. Saya waktu itu bagus disambut dengan kita pun IT kita sini sudah investasi ke IT tidak bisa tawar-tawar. Bukan hanya pangkalan data yang penting, tapi semua dosen juga harus punya Google Drive. Waktu itu saya tekan punya Google Drive. Dalam Google Drive itu kita ada tabel. Disitulah pertama kita emailnya waktu itu sudah Pak ya Pak. Saya bilang kan ACID ya. Nah, di situ nanti ID Sinta, Google Scholar, apa lagi? Pablon, apa lagi?
Mana tadi yang mengumumkan besok ada kegiatan? Itu di jurnal kan ada juga pablon Pak ya. Riset Gate. Semuanya itu harus ikut. Kenapa Pak? Karena memang itulah yang dibutuhkan zaman sekarang. Kalau nggak ada alamat yang Pak itu, termasuk kali dosen-dosen yang mau angkat, ditengok dulu itu Pak. Nah, di sini ada Google Scholar, pablon. Kalau nggak ada nggak bisa. Masalah terus. Nah, itulah menjadi kampus terbaik di dunia. Kemudian era berikutnya, kampus terbaik adalah yang membawa masalah masyarakat dipecahkan di kampus. Kampus hari ini tidak lagi sampai seperti itu lagi. Kampus hari ini kecil kampusnya nggak apa-apa. Tapi websitenya bisa entah kemana-mana. Jadi orang datang kemari nggak lagi nengok datang kemari, bangunannya bagus nggak. Yang ditengok semuanya di sini. Saya di Tarbiyah baru aja membuat 2 ruang baru. Alhamdulillah setiap Senin dan Kamis itu ada live Instagram. Kok nggak live YouTube? Instagram. Kenapa? Karena mahasiswa itu lebih senang Instagram. Itu kata tim yang muda-muda ini Pak. Siapa yang mau di live kan? Ya dosen-dosennya aja. Pokoknya minta maaf Bapak mau ngajar tentang hadis. Di situ aja 30 menit udah di live kan. Karena yang mau ditengok sama masyarakat semua di sini. Merubah mindset bahwa hari ini pembelajaran itu sudah berubah dari dunia yang nyata ke dunia maya. Mau akreditasi orang Jakarta nggak datang kemari, nggak nanya-nanya, yang ditengok web ya ini. Tengok nanya oke, langsung mindset. Saya pun begitu. Saya tengok 15 program studi di Tarbiyah. Kalau rapat, saya tengok webnya dulu. Semuanya ada di sini. Memang gak zaman kita Pak yang senior. Memang yang muda-muda harus dikerjain. Dan mereka itu senang kayak gitu Pak. Tapi senangnya itu Pak, mereka yang senang seperti itu tidurnya sampai jam 1, jam 2 malam. Jam 3. Nanti bangunnya baru jam berapa? Jam 8, jam 10. Itu pula anunya Pak. Resiko yang lain. Merubah mindset ya, merubah mindset. Apa peluangnya? Peningkatan kerjasama. 3 aspek penting. Peningkatan kerjasama. Gini, tadi saya ngomong-ngomong juga dengan Bu Rektor. Kalau mau kamu merdeka, pertama salah satunya ya harus ada MOU. Langsung ada MOU. Ibu Rektor sudah MOU tak kemana-mana. Mungkin setingkat Ibu Rektor, Pak. Tentu Pak WR1 semua nyiapkan. Ini kok kerjasama ada WR4 kan? Di mana? Di WR1? WR3. Kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Kalau idealnya Ibu Rektor dengan rektor kami, dekan dengan dekan, MOA, activity-nya, baru prodi dengan prodi. Ada yang nggak sabar, kami pun kadang-kadang gitu. Rektornya belum kerjasama, ayo kita kerjasama. Langsung MOA, nggak apa-apa. Menurut saya ya. Tapi memang kalau memang strukturnya direktur dulu, baru dekannya, itu memang rapinya begitu. Awal dari untuk kegiatan ini kerjasama, MOU kemana-mana. Ke kampus lain, seluruh Tarbiyah di Sumatera Utara belum pernah. Saya ini mengajak ya, saya lah yang memang nggak apa-apa, saya yang pingin. Karena saya negeri di Sumatera Utara, saya kayaknya saya punya pengetahuan dan pengalaman-pengalaman Kordetak Remdekan Tarbiyah se-Indonesia itu. Di sana saya wakil ketua, nggak saya tularkan kepada kawan-kawan di Sumatera Utara. Nanti mungkin ini ada pertemuan tanggal 13 kami di Manado. Banyak hal bisa saya sampaikan. Nggak usah jumpa, pakai ini aja bisa, pakai Zoom, nggak apa-apa. MOU, saya sekali lagi MOU kemana-mana, ke kampus sudah, ke perusahaan, ke sini ke sekolah-sekolah sudah ada MOU ya. Kalau ke sekolah-sekolah ya, ke madrasah MOU. MOU itu begitu juga, pakai PPEPP. Ditetapkan kita akan MOU, dilaksanakan, dipoto dokumen-dokumennya, dievaluasi, kemudian setelah evaluasi tindak lanjutnya apa? Nanti yang ditanya kalau akreditasi yang 5 itu. Jangan hanya MOU, apa kegiatannya kan langsung ditanya gitu. Mana dokumennya? Dokumennya pun saya tengok mana link Google Drive-nya kan gitu. Yang tahu juga yang baru. Kita nggak tahu. Link Google Drive-nya. Warna biru-biru itu loh. Itu tidak. MOU
Setelah MOU, contoh MOU dengan madrasah, dengan pesantren, dengan lain sebagainya, dengan perusahaan, terjadinya transfer ilmu. Ilmu itu bisa dari kampus kepada mereka, dari mereka ke kampus. Kenapa? Pembelajaran bukan hanya kita menggali teori, tetapi setelah pertemuan mid semester biasanya mahasiswa kita ajak ke lapangan, kita ajak ke madrasah, ke sekolah. Apa yang ditemukan mereka, itulah balik dikaji lagi di kampus. Jadi saling. Lulusan lebih berkarakter dan kompetitif. Bapak, manalah lebih jujur anak TK sama anak SD? Manalah lebih jujur anak SD sama anak SMP? Mana lebih jujur anak SMP sama SMA? Kok saya teruskan? Mana lebih jujur anak SMA sama anak kuliah? Berarti semakin tinggi pendidikan semakin tidak. Ini saya nanyanya spontan, jawabnya spontan juga Pak ya? Itu kan kenyataan Pak ya? Pendidikan memang nggak berbanding sama dengan karakter jujur ya. Semakin tinggi pendidikan berarti semakin tidak. Kita mau buat karakter. Lulusan lebih berkarakter dan kompetitif. Gimana ini membuat jujur kan gitu. Nah, sampai sekarang kita sendiri di pendidikan agama tidak ada formula yang berani menyatakan bahwa dengan pembelajaran e-learning IT kita bisa menciptakan orang jujur. Penelitian-penelitian itu pun tidak berani menyatakan. Sebagainya, dosennya pun begitu e-learning, anaknya disuruh e-learning. Kan gitu. Tapi saya kemarin itu sebulan yang lalu UIN Jakarta minta saya menjadi narasumber. Ya Jumat coba. Saya sudah lama memang mengembangkan program pembelajaran berbasis karakter. Caranya sederhana aja Pak. 5 menit pertama saya cerita. Setiap mata kuliah saya kan strategi pembelajaran. Saya cerita. Nanti kalau ditengok di YouTube kisah Pak Marmut itu ada 7 seri, 8 seri cerita. Kalau yang pernah kuliah dengan saya sudah tahu dia. Setelah cerita ada 17 yang harus diisi, 17 item yang harus diisi mahasiswa. 17 itu 3 pertanyaan pertama. Kapanlah? Kalau saya nanya juga, kapanlah kamu terakhir sholat subuh berjamaah di masjid? Saya tanya sama Mas. Angkat tangan saya gitu. Kalau saya ngajarin coba pertanyaan saya. Laki-laki, kapan kamu terakhir sholat subuh berjamaah di masjid? Ada yang bilang tadi pagi, ada yang bilang sebulan yang lalu, ada yang bilang lupa. Gitu Pak. Baru saya tanya kapanlah kamu terakhir mendoakan ibu bapakmu? Baru pertanyaan ketiga, kapan kamu terakhir membaca Al-Quran? Terus sampai ke bawah, kapan? Saya tanya satu-satu, kapan kamu terakhir sholat qabla subuh? Kan bisa sama. Saya tanya itu, karena memang itu ada itemnya untuk membangun karakter. Terakhir, saya tanya, kapan kamu terakhir sholat ba'da asar? Kemarin Pak. Ketahuan Pak. Ba'da asar. Ada rupanya ba'da asar, kan ketahuan. Membangun karakter, aplikasinya sudah saya bangun. Nah nanti kapan-kapan kalau mau kita diskusi itu lebih jauh. Aplikasi Pak. Dalam aplikasi itu kalau dia jujur selama 1 semester ketahuan jujurnya bagus atau nggak bagus, bisa diadaptasi. Membangun kejujuran, karakter. Apa artinya bahwa zaman sekarang kita dihadapkan kepada 2 kampus merdeka belajar. Yang memfasilitasi itu prodi, fakultas, kemudian tenaga IT di prodi, kemudian pesantren atau madrasah, MDA dan lain sebagainya, semua yang terkait dengan mata kuliah yang memfasilitasi. Kenapa ya? Karena tadi udah ya, pertama udah MOU ya. Kita nggak mungkin ke sana kalau nggak MOU. Paling enak ini MOU kalau ada dosen-dosen di sini yang punya yayasan Bu. Karena ada di sini yang punya sekolah juga kan, punya madrasah. Sekolahnya wajib bisa menerima mahasiswa sini. Iya lah, kan saling harus
saling apa? Kan itu Pak ya. Bahkan saya kalau di tarbiyah sana, bapak itu disuruh mengajar ya, kebetulan udah magister, disuruh mengajar. Kenapa? Karena dia punya sekolah. Jadi alasan mengangkat dia menjadi dosen tidak tetap, kalau kami namanya dosen tidak tetap, karena dia punya sekolah. Karena untuk tempat praktek memang begitu Pak. Regulator Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini semuanya harus terkait dengan PDDikti. Jangan dimasukkan mata kuliah ini nanti Merdeka Belajar, tapi nggak ada di PDDikti, nggak sinkron, nggak bisa. Semua harus. Nanti ya, pengakuan SKS-nya di mana? Kan itu. 8 model yang ditawarkan untuk Merdeka Belajar ini sebenarnya untuk perguruan tinggi secara keseluruhan. Model yang ini ada macam ya. Ada yang mengajar di sekolah, itu yang saya pikir yang sangat praktis bagi kita, mengajar di sekolah. Ditanya tarbiyah Medan sendiri belum semua diterapkan, sekali lagi belum semua diterapkan. Nanti ada slide khusus apa yang telah kami lakukan, nanti ada slide khusus ya. Ada magang praktek industri, saya pikir kita sedikit jarang lah melakukan itu. Praktek di desa, proyek di desa. Kalau tarbiyah saya belum pernah melihat, kalau di tempat kami tidak ada. Pertukaran pelajar ini kalau siswa ada yang sampai ke luar negeri, ada ke tempat lain. Sini ada pertukaran mahasiswa apa enggak? Enggak ada ya. Penelitian riset ini memang setingkat rektorat, Pak WR1 atau WR2 ke kantor Bupati Asahan di Litbangnya, mana yang bisa disondingkan di penelitian bersama, mungkin begitu. Ada kegiatan penelitian. Mereka pun butuh perguruan tinggi itu Pak, memvalidasi penelitiannya. Mungkin dengan cara begitu. Persoalan lobby tingkat tinggi. Wirausaha, payah kali wirausaha ini. Cari dosen atau mahasiswa yang kebetulan punya usaha, itu aja Pak, nggak payah-payah. Punya kafe, punya apa, kan ada kebetulan gendah. Yang mahasiswa, itu aja dibuat, nggak apa-apa. Studi proyek independen, saya tidak mempelajari lebih jauh ini. Mungkin kegiatan khusus yang dikembangkan. Proyek kemanusiaan, ini kalau ada bencana alam dan sebagainya, baru mengajar di sekolah. Yang paling konkret sama kita adalah mengajar di sekolah. Makanya di yang Word itu, tadi satu lagi, slide yang file satu lagi, itu memang dari sini Pak, mengajar di sekolah itu. Langsung saya modelkan di situ. Berbagi peran, perguruan tinggi, Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran, sosialisasi ke dosen, ini salah satu contohnya. Workshop kurikulum, kurikulum itu idealnya 4 tahun, boleh 2 tahun, jangan tiap tahun dirubah. Yang capek siapa? WR1-nya, yang capek WD1-nya, kaprodinya pun stres, terlebih-lebih stres dosennya. Baru aja aku buat diktatnya, untuk kalian ganti lagi aku. 4 tahun idealnya. Karena Merdeka Belajar pun pelan-pelan, jangan langsung cepat-cepat dirubah. 2 tahun boleh dievaluasi ya. Penugasan dosen, bangun infrastruktur, PDDikti dan sebagainya. Apa peran fakultas dan program studi MOA? Tadi kan MOU, Memory of Understanding, MOA, Memory of Activity, kan itu. Sok bahasa Inggris padahal itu. Workshop kurikulum, sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa. Mahasiswa harus dikasih tahu juga. Makanya waktu dikasih 3, ada waktu dikasih 3. Nah, waktu dikasih 1, berarti WR3 lah ya. Atau prodi memberitahu ke mahasiswa. Semua harus tahu Pak. Seperti kita sosialisasi di sini. Mahasiswa juga harus tahu bahwa apa itu kurikulum Merdeka Belajar. Enggak yang kita pakai kali. Kasih linknya, baca itu ada di apa namanya? Di web kementerian. Lebih bagus lagi, tengok di YouTube. YouTube mana? Ya itu. YouTube-nya ada pakai apa? Slide itu.
Udah banyak penonton yang selesai memulai. Mahasiswanya ada 2000. Nonton. Nah, mereka senang nonton, Pak. Kita kasih pilihan tontonan yang bagus. Bapak ngomong pelajaran Bapak, besok sebelum ngajar tonton dulu YouTube. Yang buat kecil, yang berapa? Kan buat ini kan itu, maaf ya. Yang mudah-mudah yang buatkan. Kalau udah banyak, berapa puluh ribu supaya dapat duit. 1.000 dapat duit. Duitnya itu apa? Mengembangkan ID di sini. Kita belum ngajar, kita udah dikenal orang. Maksudnya yang sudah ini senang ini menurut kayak gitu, berkolaborasi. Hanya mengajarkan bagaimana memandikan mayat, guru Mansua ditonton sampai ke Eropa. Mengajarkan memandikan mayat. Itu ada namanya Pak Pandapoga yang dapat penghargaan dari Telkom atau dari mana, ya kan? Banyak apanya. Instagramnya atau apanya lah. Gitu Pak ya. Malah apa tadi menyusun sosialisasi kepada dosen mahasiswa juga kasih tahu bahwa kita mau merdeka belajar. Menyusun jadwal yang sejajar dengan pihak lain. Nah ini Kaprodi yang di sini kan membuat merdeka belajar tahu pemerintah dengan kampus yang lain. Kalau ada kenalan dengan kampus di luar Sumatera bagus. Ini kan belum pernah ya. Di Iyadu belum pernah. Caranya. Kalau ada di sini dosen yang punya kekhasan tertentu, mata kuliah yang kekhasan tertentu, maksud apa? Yang ada itu yang paling unik memang hanya di Jalur. Mata kuliah apa ini? Mata kuliah apa yang memang paling diunggulkan sebenarnya? Taksin. Punya keahlian Bapak Ibu kan itu kan? Punya keahlian, cara mengajar dan sebagainya. YouTube kan? Tolong dosennya itu harus melek IT, dimasukkan YouTube, dimasukkan e-learning dan sebagainya. Kalau bisa dua saja satu fakultas, itulah yang Bapak tawarkan ke fakultas tarbiyah sedunia ini. Karena sedunia ada dua saja, tapi ingat sekali, dosennya harus melek IT. Ketika ditawarkan dari Padang, dari Medan, dari Binjai, nanti akan pilih karena mata kuliah taksin. Iya. Hanya gua jaga semua, aku kita semua. Pengalaman saya di Tarbiyah Medan, program studi pendidikan geologi, ada yang khas pendidikan geologi dan waktu dulu, kan ya, di mana-mana dulu. Dikaitkan geologi itu dengan agama. Kita dari mana-mana mendaftar. Salah satunya saya bukan dari Batu Sangka. Kenapa? Kok aneh nih? Ngajarkan Quran kok ajarkan agama aneh kayak gitu kan? Di mana? Tengoknya di YouTube ya, di web kita. Jadi yang tadi Pak Taksin tadi, atau ada satu lagi kalau bisa ada dua, betul-betul dipoles bagus, masukkan di web. Jadi foto dosennya apa, fotonya, ada jenggotnya, atau dua, gitu lah. Bila perlu suaranya, bila suara apa, umpamanya gitu lah. Dua aja lah, itu akan diambil orang. Nah, udah kita tawarkan ini, tawarkan dulu kan? Kita tawarkan. Baru ketika udah ditawar orang, ada dari sini menyusun jadwal sejajar yang mau ngambil anak Tarbiyah Medan. Maka Kaprodinya akan ngomong, kuliahnya kapan mulai? Di Medan kuliah mulai tanggal 5 September. Di sini di Iyadu kuliahnya tanggal 1 Oktober. Nah, di situ udah berapa? Harus sinkron. Karena dia mau aplikasi ke kan namanya portal siap. Mendaftarkan itu kan semua online kan. Jadi harus sinkron jadwal. Maka pelan-pelan kalau tahun ini umpamanya lah kita belum bisa mulai. UMSU itu kalau nggak salah, betul di sisi saya dulu itu dia 1 Oktober baru mulai kuliah. Jadi 1 Oktober ya. Cari mungkin yang berbulan sama tapi sama. Kalau nggak sama nanti persoalan semester dan sebagainya. Menyusun jadwal yang sejajar, melaksanakan kegiatan mengontrol dan mengevaluasi itu peran fakultas dan program studi, bukan dosennya ngikut. Kalau dosennya itu tadi Pak, agak pokoknya punya saya ini beda. Kalau saya Sumatera Utara gitu, apa yang bisa dijual oleh kesana ini?
kisaran. Orang kisaran itu gitu nanti. Satu mata kuliah ambil di sekolah. Kan sama aja. Jadi begitu mereka tadi. Selama kita. Jadi kita tawarkan dua aja lah yang muncul di sini apa? Mata kuliah berbalas pantun, gitu kan? Yang ada di mana? Di sini, di sana kalah. Nah, kamu mesti berbalas pantun kan? Kan kita yang punya. Dua saja. Peran dosen apa? Menyiapkan diri sebagai dosen yang memiliki akun. Nah, ini tadi. Punya ID, punya akun, itu di link, ada YouTube atau apa namanya. Jadi kita itu dilihat orang bukan ketika kita jalan-jalan bentuk fisik, tapi kita jalan bentuk web dan sebagainya. Kalau kita menawarkan orang, kalau itu pakai koran, menawarkan orang untuk media kita bikin kesana kan mungkin. Nawarkannya pakai itu aja, orang akan baca. Kita jangan lupa martian di sini ada nggak? Itu kan itu. Bapak temukan sini Martianto Winston. Itu yang bikin orang. Di bapak yang buat ini. Nah, tidak mau berbahan ya. Ada di mana fotonya Pak? Ada di Google ya, kan gitu. Jadi begitu. Menyusun RPS nanti terkaitannya dengan kurikulum. Saya nggak terlalu jauh ya. Memang di RPS itu ada nanti bagian-bagian tertentu pembelajaran itu bahwa itu harus bisa dibuat di model yang merdeka belajar tadi. Ini pertemuan ini nggak bisa terjadi menyusun RPS. Mengembangkan pembelajarannya dengan e-learning. Sekali lagi, merdeka belajar itu apakah mesti e-learning? E-learning itu membantu mereka. Yang model antar kampus ini ya, model antar kampus. Ya bapak ngajarnya di sini aja, mahasiswanya satu di sana, satu di Bolga, entah pun ada yang menawar dari Aceh, bapak di sini aja pakai e-learning. Dan itu paling mungkin kalau mahasiswanya datang kemari mungkin agak jauh lah sulit. Jadi saya mengajar di Medan, mahasiswanya ada dari Semarang, ada dari Jogja, mata kuliah apa? Kenapa tuh? Pas kebetulan kami ke Semarang, mahasiswanya coba kita dilayani dikasih oleh-oleh. Dia nggak tahu selama ini kan sama mahasiswa sama dosennya kan nggak lama ya. Begitu jumpa kan dia senang kan. Inilah punya WWW dosen dotasi dulu. Itu kata-kata pertama ya. Peran mahasiswa apa? Terdaftar sebagai mahasiswa di Portasia, karena namanya Portasia Benedikti secara aktif, memiliki keterampilan belajar daring dan luring, mendaftarkan diri ke prodi. Dia daftarnya ke prodi kita, nanti diajari bagaimana daftar ke prodi tujuan. Mahasiswa Medan mau daftar ke kisaran, dia daftar ke prodi kami dulu, baru dia didaftarkan ke UIA. Karena nanti ada sampai ke bawah nanti mengikuti perkuliahan dengan baik, memperoleh nilai dan diekuivalensikan dengan prodi asal. Jangan yang diambil itu nggak bisa. Oh ini karena mata kuliah berbalas pantun di kisaran. Itu tapi apa ya? Nggak ada, diakui nggak bisa. Harus diakui. Siapa yang berwenang itu? Prodinya. Bahwa yang satu adalah bilang. Karena prodi itu sebelum diambil, rasa ada ekuivalennya. Kalau tadi diakui, kenapa dia sampai ke sana? Pihak luar, itu di luar dia itu melakukan MOU, MOA, SPK. SPK itu surat perjanjian kerjasama. MOU itu rektorat, MOA itu dekanat, prodi biasanya SPK. Surat perjanjian kerjasama. Kalau MOU itu prinsip-prinsip, memberikan informasi yang tentang kegiatan kemudian sudah ditawarkan, memiliki web resmi dan dapat diakses dengan baik, memberikan layanan untuk mahasiswa melakukan kegiatan dengan jadwal yang disepakati, memberikan legitimasi dengan sertifikat yang standar. Sertifikat itu kalau di perguruan tinggi ya nilai ya. Kalau mana tahu memakai di madrasah, sertifikatnya itu terstandar. Kecil-kecil tapi dialih ya. Itu pengalaman ketika belajar ya ketika pengalaman kami yang saya contohkan ini. Rektor perguruan tinggi antara UIN dan Batu Sangkar, kemudian
kemudian dekannya kami MOA. Saya nggak ke Batu Sangkar Pak, dan saya belum pernah ke Batu Sangkar. Ya udah pakai jub Pak, pakai jub, saya tanda tangan sini, dia tanda tangan. Jadi gini, itu Pak Dipen namanya. Rektor prinsip Komukayu, kalau dekan menindaklanjuti dari yang tadi tentang biasanya pembelajaran, penelitian, pengabdian dan jurnal. Merdeka Belajar. Prodi melakukan SPK dengan kegiatan. Nah, prodinya langsung komplit bahasanya. Di klausul kata-kata di yang berkenaan ini. Langsung kita Merdeka Belajar. Program studi secara intensif menawarkan mata kuliah dosen yang memiliki keahlian khusus dan keterampilan yang saya bilang tadi Pak Ibu. Buat dosen ada sinkronisasi administrasi, jadwalnya sinkron, jumlah SKS-nya. Jadi ngambil di sana 2 SKS, jangan di sini. Begitu balik ke fakultas, nggak bisa cuma 1 SKS kamu, nggak boleh gitu. Kalau 2 ya 2 betul-betul sepakat sejak awal, jadi masukannya nggak boleh. Kalau kampus yang besar itu malah ada 2 nanti Pak ya. Kalau misalkan ngambil mata kuliah. Sistem penilaiannya mahasiswa harus diberitahu dulu, jangan mengambil ke sana. Nanti sistem penilaiannya ternyata berbeda dan dia tidak bisa memenuhi standar penilaiannya. Harus ada di PJDC Pak, tidak boleh dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan PJDC, tidak datanya nanti bermasalah. Dosen memperkenalkan mata kuliah dengan kompetensi yang memiliki standar minimal sama dan ada kelebihan dibanding perguruan tinggi lainnya. Secara umum mata kuliah yang ditawarkan itu sama minimal, tapi yang diiaininya ada yang beda. Sampaikan gitu. Dosen menyiapkan dalam pembelajaran daring. Saya menyarankan ini untuk menawarkan ini salah satunya daring. Dengan daring ya. Mahasiswa mendaftarkan diri di prodi, tujuan difasilitasi oleh asal tadi. Prodi asal yang memfasilitasi. Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan cara daring. Ini pengalaman kami dengan Batu Sangkar, program studi pendidikan biologi, statis biologi paling banyak. Tujuan kurikulum merdeka belajar bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi mahasiswa dan dosen. Sekali lagi menyenangkan. Jangan justru kurikulum merdeka belajar ini membuat sulit, membuat capek, membuat masalah. Jadi dia memprotes model kemampuan yang diciptakan, yang dikeluarkan oleh Benjamin Esdom dan kawan-kawan tahun 52 atau 23 24 tahun lebih. Gardner itu tahun 83 diterapkan ke anak TK hari ini. Berapa tahun lagi? Teori yang lama diterapkan hari ini. Jadi kita begitu Pak, kalau masih teori manusia kita paksa-paksakan hari ini, sudah banyak yang nggak bisa dilihat. Jadi bagaimana? Kita buat teori aja. Kita punya kemampuan, kita gunakan, kita terapkan, kita berikan kepada orang. Cara memberikan zaman hari ini salah satunya dengan kemampuan apapun yang Bapak miliki, yang mudah-mudahan itu tolong dulu divideokan. Mereka yang akan buat dan jadi. Ada penasaran dia, datang dia ke sana. Supaya ramai lagi di kisaran, kasih beasiswa di sana. Begitu Bu ya, kampus paling bagus kan sekarang mahasiswa, bahkan kalau kami harus 10% Pak, mahasiswa asing. Mahasiswa UIN itu sekarang 30.000, 3.000 harus mahasiswa asing. Kalau mau jadi kampus unggul, 3.000 mahasiswa asing. Bagaimana supaya mahasiswa asing mau datang? Kasih beasiswa, kasih apa? Uang kuliah paling rendah 400.000. Dari Malaysia kemarin 400.000 uang kuliah. Saudara-saudara awak yang dari kisaran, dari mana-mana kuliah dari itu berapa juta, 7 juta, enak kan ya? Ini ada juga yang Pak Cina, tapi orang asing dari sini. Di sini orang asing juga ya? Juga itu.
pikir ini Pak, nanti kita diskusi dulu. Saya sudah yang apa tadi, yang buat Pak itu sudah contoh konkret. Kalau mau membuat taman mini, apa yang dilakukan inspektorat, apa yang dilakukan kanan, apa yang dilakukan dosen sudah saya contohkan. Saya senang ada diskusi, apa yang bisa saya berikan saya berikan. Terima kasih sebagai pengantar. Baik, terima kasih. Kita berterima dulu dong kepada narasumber kita yang luar biasa ini. Baik, Bapak narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu, Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor, kemudian Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Syariah yang hadir dalam kesempatan ini, Buya Sekretaris BPHY, dan para dosen yang hadir dalam kesempatan ini. Kita sudah mendengar begitu luas tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dengan luasnya itu tentu kita mengambil satu hikmah, tentunya kalau menjalankan insya Allah bisa. Namun berbagai hal Pak di lapangan, mungkin ada beberapa pertanyaan dan lain sebagainya terkait dengan sebenarnya kita harus bagaimana ini sebagai dosen untuk bisa menerapkan sehingga punya rancangan yang konkret Pak sebagai dosen, dan kalau institusi tentu akan sejalan dengan program-program pemerintah. Dan ini tentunya kami kembalikan kepada audiens, para sahabat-sahabat kita, walaupun nanti di luar daripada ini Pak boleh juga ya Pak ya, karena ada yang sedikit mengganjal juga Pak buat lulusan kita seperti di MPI Pak. Ini nanti kita mintakan kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, karena harapannya besar Pak, dengan kampus Merdeka ini bisa terwujud dan lulusan kita dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, baik di swasta maupun di negeri. Baik, kita beri kesempatan dulu pertama kepada Bapak Dekan dulu ya Pak, Bapak Dekan istimewa, Bapak Dekan kita, Bapak Fakultas Tarbiyah. Oh ya, karena mempersilakan kepada kita semua, dipersilakan Bapak Suhardi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ayahanda. Saya bilang Ayahanda karena Pak Mandianto ini dosen saya semoga S1 dan termasuk orang yang memberikan motivasi untuk perkuliahan. Saya teringat ketika cerita semut Pak, semut jatuh ke sungai, itu tidak ada habis-habisnya. Begitulah mengenai pendidikan. Yang saya tanyakan berkaitan hari ini yang Bapak buat, permasalahan yang Bapak sampaikan. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, mohon maaf kalau agak kelamaan. Pertama, tadi Bapak ada menyampaikan mengenai penelitian atau riset, dan harus dengan Pemkab. Saya sudah menanyakan Pak ke Bapeda. Kebetulan kami dosen IAIDU ini termasuk ada beberapa dosen, Buya Holik, Pak Tris, kemudian Umi Jaleha, dan saya sendiri. Kami ada di tim riset kabupaten, tapi sudah dibubarkan Pak oleh pemerintah Republik Indonesia, jadi nggak ada lagi. Itu saya tanyakan pada waktu itu Pak, bagaimana bisa kami perguruan tinggi masuk ke Pemkab mengenai riset? Bisa Pak, tapi dilibatkan, tapi tidak yang utamanya, karena ada di situ regulasi dari atau nomenklatur dari Mendagri. Tadi Bapak sampaikan bisa MOI, tapi ternyata ada nomenklatur dari Mendagri yang menyatakan bahwasanya hanya perguruan tinggi negeri yang bisa. Di situ kendalanya Pak. Tapi mana tahu nanti Umi Rektor atau Bapak bisa memberikan masukan untuk celah ke riset itu, mudah-mudahan ada. Selanjutnya, tadi Bapak ada menyampaikan beberapa hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana role model kampus Merdeka itu sebenarnya. Selanjutnya, kampus Merdeka ini kan bukan kujuk-kujuk Pak. Nah, studi bandingnya kemana sehingga ada kampus Merdeka?
Kalau studi bandingnya ke Cina ya ngikutnya ke Cina. Kalau studi bandingnya ke Timur Tengah ya Timur Tengah. Atau ini campur-campur Pak? Nah itu yang saya tanyakan. Kemudian dasar dari kampus Merdeka ini Pak. Apakah sesuai dengan peraturan kita Undang-Undang Dasar yang dimana di situ disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa? Apakah mencerdaskan kehidupan bangsa itu bebas, terukur atau bagaimana? Itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya yang terakhir ini mengenai ini teknologi pendidikan yang terbaru Pak. Ini Bapak kan ahli, kalau kami dibilang sama alumni kawan-kawan ahlinya teknologi pendidikan bersama Pak Rusdiananda. Itu yang saya pahami dulu. Jadi yang kebaruan itu seperti apa Pak mengenai pendidikan kita dalam hal teknologi selain yang diperkenalkan sama kami yang kami ketahui? Kan ada yang tidak kami ketahui Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 2 orang lagi ya Pak. Jadi sekaligus nanti bisa dijawab oleh Bapak narasumber. Kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara kami. Ya, Ibu Eka dari Pusdatin, kami persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Pak Mardianto yang saya hormati, Buya dan Umi yang berhadir pada hari ini. Jadi begini Pak, sebenarnya wacana menerapkan kampus Merdeka ini saya sudah dengar dari awal tahun yang lalu. Jadi kampus kami juga sebenarnya sudah tentang penerapan kampus Merdeka ini. Tapi saya sebenarnya mengalami kegelisahan sendiri karena ujung-ujungnya penerapan kampus Merdeka ini juga akan berimplikasi pada PDDikti, di akun PDDikti masing-masing kampus. Jadi saya sebagai pengelola PDDikti di kampus itu saya masih kurang paham bagaimana nanti penginputan data dan sebagainya jika kampus Merdeka ini diterapkan, gitu kan Pak? Mata kuliah itu semisal kita buat ya syariah ingin mata kuliah di tarbiyah. Nah itu kan kalau tidak dari dari kurikulum yang sudah disediakan itu kan nggak muncul, karena yang muncul itu cuman dari kurikulum mereka sendiri gitu Pak. Itu gimana Pak nanti penerapannya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Kita ada satu lagi kesempatan buat kita dari B2M. Abang Anda? Oh ya, silakan Ustaz. Mas, tolong dulu apanya? Kasih deh. Kami persilakan Bapak Harul Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mardianto IPD sebagai narasumber utama dalam kegiatan seminar ilmiah implementasi kurikulum Merdeka di kampus Merdeka. Kemudian sahabat-sahabatku sekalian, para dosen di Institut Ekonomi Darul Ulum yang kami banggakan. Menarik sekali pada kesempatan siang yang berbahagia ini tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini. Saya setidaknya ada 2 kali untuk mengikuti seminar kurikulum Merdeka ini. Satu di tingkat SMK, dan satu lagi inilah di kampus ini. Intinya, poinnya itu sebetulnya hampir sama, bahwa merdeka itu ya anak itu menyenangkan gitu, tidak tertekan dengan pola-pola yang selama ini tersusun melalui kurikulum itu gitu.
mereka menyenangkan. Di sisi lain, ketika Pak Dokter tadi menyampaikan bahwa kampus yang merdeka itu sebisa mungkin kalau bisa harus punya YouTube minimal untuk dosen-dosennya gitu kan, yang ada subscribe-nya gitu loh. Nah, share and subscribe, nggak pula namanya itu kan. Dah. Jadi itulah dia. Sepertinya untuk yang seperti itu, saya sendiri aku bisa buat. Cara pribadi aku bisa bikin untuk mata kuliah saya. Tetapi yang kita khawatirkan di sana ada kolom komentar gitu. Kita khawatir dengan munculnya itu ada komentar-komentar yang tidak bagus dari netizen, dari orang. Justru komen itu nggak bagus sehingga menghancurkan kampus itu sendiri gitu. Apakah komentar itu kita abaikan atau kita gaspol terus untuk memunculkan video-video berikutnya? Nah, berarti nanti kita bukan malah merdeka, kita malah terjajah kampusnya gitu. Nah, saya berpikirnya seperti, oh ini bahaya nih kalau sempat ada video-video tayangan belajar untuk mahasiswa yang kita harapkan justru ingin niatnya merdeka dapat dikuasai oleh banyak orang, tapi komentarnya malah nggak bagus. Nah, ini bagaimana? Apakah ini kita abaikan atau kita bikin tayangan-tayangan video berikutnya? Saya pikir saya kok macam ambigu dengan penjelasan ini, sehingga khawatir nanti saya bikin nanti hajab pula kampus ini, hancur pula. Bagaimana sih dasar pelaksanaannya, kemudian kebaruannya bagaimana, kemudian kebingungan Pak dari Pusdatin kalau lompat sana, lompat sini mengambil mata kuliah, dan ada penyederhanaan dari Bapak Herul Abdi ini Pak, bahwa ini kita gimana sebenarnya konsep keberadaan kampus merdeka, yang satu dengan kesenangan karena merdekanya hore-hore gitu dapat melaksanakan kegiatan yang semestinya dilaksanakan, tapi ada aturan ini Pak, mohon penjelasan kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya. Kerjasama dengan Pemkab yang pertama Pak ya. Saya memang tidak baca regulasinya Pak Suwardi bahwa mesti ke negeri. Tapi di negeri pun Pak, ketika dosen diajak meneliti ada keterbatasan. Begitu ditanya, kamu kan dosen bukan peneliti. Ada jabatan fungsional peneliti Pak ya? Ada. Kami punya 2, sekarang ditarik. Begitu ada BRIN, 2 dosen kami yang fungsionalnya peneliti dibawa tarik ke Jakarta. Nah, gitu. Sejak ada apa BRIN ini ya, badan. Saya pikir dengan cara yang lain, kalau Dewan Riset Provinsi tetap ada. Diganti apa Pak? BRIN Provinsi. Saya tidak tahu, tetapi sebagian dosen, sebagian atau 1-2 dosen kami ada yang tetap di situ. Mungkin dengan cara personal, ketika ada riset-riset kita diajak, begitu diajak Pak, saya bilang diajak. Kadang-kadang kalau kami kena gitu diajak, kita jadi bekerja. Kalau kita langsung dikasih proyek, laporannya Pak. Mungkin tahu juga ya. Kalau kita di UIN itu ada memang BOPTN aja dapat sih. Saya pikir kan bisa dapat. LPM, lembaga BP2M Pak. BP2M peneliti. Iya Pak. Seingat saya bisa dapat. Saya pikir itu salah satu jalan keluar. Tetapi kalau untuk kerjasama dengan Pemkab, kalau tidak bisa pakai yang struktur, pakai pendekatan orang. Begitu ada riset, mesti mana salah satu anggotanya kita. Gitu aja lah Pak. Jadi Pak ya. Kami pun gitu, nggak semuanya dapatkan Pak. Kebetulan suaminya kerja di BRIN Pak. Istrinya dosen kami, ikut istrinya. Istrinya bawa kawan Pak. Itu kan nggak pendekatan struktur Pak ya. Bisa kita lakukan. Karena itu Pak, memang mereka itu ada aturan, nggak bisa Pak. Karena kita dosen Pak, bukan peneliti. Nanti ada batasan, nggak bisa Bapak dapat ini, Bapak dosen katanya. Memang jabatan kita tugas kita mengajar, meneliti dan mengambil. Tapi meneliti kita itu tidak lebih dari seorang peneliti itu. Kita meneliti mata kuliah kita sebenarnya.
Role model kampus Merdeka, saya sendiri tidak mempelajari. Tapi gini Pak, Nadiem Makarim itu kan dulu di Harvard University, direktur pendidikan, direktur tenaga pendidikan itu sekarang namanya Iwan. Lo ada nggak Pak di search? Siapa direktur guru? Direktur guru, dirjennya Pak. Dirjennya itu dulu di MSU, Michigan State University, kampus terbaik pendidikan di Amerika. Kebetulan saya kenal sama dia Pak. Waktu kami ke Amerika 2 bulan, dia jadi tutor saya. Waktu itu dia masih S3. Model-model seperti ini dikembangkan di sana. Di MSU itu, Michigan State University itu dekat, kalau di petanya itu yang ada danau Michigan dekat Chicago, kira-kira begitu Pak. Jadi direktur ini yang banyak membantu tentang model-model ini. Iwan apa namanya? Saya lupa nama direktur. Dirjen, bagian GTK. Bung Iwan kami manggilnya begitu. Dirjen, pokoknya dirjen ya. Jadi kalau tanya role model kampus, salah satunya itu Pak. Bisa nanti searching ke sana. Dasar kampus Merdeka apakah sesuai dengan regulasi? Tentu semua ada aturannya Pak. Itulah kalau pemerintah itu punya polisi, punya regulasi, jalan bidangnya. Tentu ada aturannya. Biasanya kalau aturan itu dikembangkan, tidak mesti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun baru berjalan dengan bagus. Dan kita belum berani. Ada orang berani mengevaluasi. Sudah dievaluasi nih kampus Merdeka, bagus atau enggak? Kan belum ada. Karena baru di tahap sosialisasi. Kebaruan dalam teknologi pendidikan. Kalau gini aja lah, kalau baru itu nanti kayak beli HP, baru hari ini, besok ada yang lebih baru Pak ya. Beli laptop hari ini udah paling canggih, Core i3 atau Core i berapa? Yang paling tinggi spek komputer Core i7. Kita beli bulan ini, besok udah Core i tahap apa lagi. Jadi begini, saya kalau bimbing skripsi sekarang Pak, skripsi atau tesis, apalagi disertasi, saya nggak mau bimbing kalau ceritanya hanya deskripsi. Hubungan ini dengan ini nggak, saya nggak mau lagi. Atau penelitian tindakan di kelas pun saya udah nggak mau lagi. Tapi kalau mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi HP, kenapa? Memang perlu orang muda Pak. Mahasiswa di sini umpamanya MPI, surat menyurat dengan aplikasi online, diciptakan sendiri. Tentu nggak anak MPI. Dia kerjasama anak Stikom, apa, sekolah komputer. Ya bayar, beli 500.000 atau 1 juta untuk aplikasi itu. Bisa disiasati Pak. Satu aplikasi harganya 4 juta, bisa dipakai 5 skripsi. Hanya beda-beda, yang satu untuk mata pelajaran ini, satu mata pelajaran ini. Saya terapkan Pak kalau 2 tahun itu. Begitu tamat, ada yang di produk. Saya ngajar sudah pakai HP. Gak boleh ngajar pakai HP, itu yang SMA. Pakai aplikasi, itu zamannya begitu Pak sekarang. Apalagi disertasi Pak, saya padahal itu udah tahu kalau pembimbingnya Pak Mardianto pasti dia mengembangkan model sistem. Ini yang sedang saya bimbing ini salah satunya wakaf tunai anak SMA. Pakai aplikasi, di rumah dia bisa wakaf, di mana-mana bisa wakaf. Saya bimbing disertasi. Ini udah mau seminar hasil. Jadi itu Pak. Ada yang kita kembangkan seperti itu sekarang. Mengembangkan pendidikan karakter Pak. Tadi saya pakai aplikasi Pak. Mahasiswa jujur atau tidak, ada aplikasinya. Karena mahasiswa sudah begitu Pak sekarang. Aplikasi Kampus Merdeka PDDikti. Khusus ibu gini Bu. Kebetulan di PT KIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia itu ada 2 operatornya. Di sebelah timur Indonesia itu kalau nggak salah Surabaya, Malang. Sebelah barat operatornya Medan. Namanya kami, kebetulan di kampus saya, memang kampus saya itu jadi host untuk Tarbiyah Wilayah Barat. Ketuanya wakil dekan satu saya, Profesor Didi, orang Tanjung Balai. Host utamanya itu namanya Bu Hera. Ibu nanti saya kasih nomor Bu Hera. Bu Hera sebelum saya kemari, Bu Hera itu saya tanya, Bu, kalau kita mau mengembangkan ini sesama seluruh
Tarbiyah Indonesia, Sumatera Utara, bagaimana? Sebenarnya kami udah gagas dengan Kopertais. Gitu Bu ya. Harus kita ada sistem yang dibangun sesama kita. Nggak boleh sendiri-sendiri yang saya sebutkan tadi, itu masih gantung. Ada sistem besar yang harus dibangun. Gitu. Nggak beda di sini sendiri, sana sendiri, nggak gitu. Ada sistem tambahan yang dibangun yang besar. Ibu ngambil, ya itu mau ngambil ke Win Medan, sini punya aplikasi, Medan punya aplikasi. Nggak bisa. Harus kita sesama Sumatera Utara ada aplikasi yang baru dibangun bersama. Itulah kemarin kami mau datang waktu di Singapura, di Singapura Land, udah direncanakan sama Kopertais ada satu sesi tarbiyah membawa program itu, nggak jadi. Tapi mau ada pertemuan lagi, kita seluruh tarbiyah mau kumpul. Aplikasi itu kami sudah punya, kita tawarkan, ya. Gitu Bu ya, belum bisa sendiri, nggak bisa sendiri memang. Pengambilan ke prodi berbeda. Tadi saya cerita sama Bu Rektor, nggak bisa memang Bu, harus ke prodi di tempat lain. Mata kuliahnya harus sama. Sama itu dulu. Saya nggak tahu persis apakah yang berbeda itu harus di ekuivalen sama. Karena nanti benediktinya bermasalah. Apapun, usahakan sensitif Pak. Dosen saya udah masuk semua. Satu dosen kan masuk di aplikasi. Kenapa? Namanya maaf, ASAT. Koma di atas itu nggak bisa dibaca sama dia. Gara-gara at kan gitu. Nggak bisa dibaca. Memang pedidikti ini, orang pedidiktinya itu yang perlu di. Banyak masalah Pak ya. Kami pun banyak masalah. Persoalan fleksibilitas pedidikti. Semua Pak Bu masalah ya. Tapi kami ada namanya Bu Hera yang menangani semua masalah itu. Pak Hairul dukungan IT dan media sosial. Begini Pak, boleh Bapak tengok nanti semangat tarbiyah. Begini Pak, kalau web resmi itu ACID web resmi, maka yang masuk itu harus ada admin utama Pak. Semua yang mau diupload ada kata kuncinya satu orang yang boleh. Di sini ada repository juga. Kan itu nggak boleh sembarang orang juga ya. Harus ada satu orang yang dia kan harus memfilter kayak dewan redaksinya. Nggak boleh semua diupload Pak. Kita boleh buat sendiri-sendiri. Tapi begitu kita linkkan saya adalah dosen IAIDU, harus ada satu orang yang kontrol. Dia yang boleh klik baru boleh naik. Kalau enggak, semua ngomong IAIDU itu yang tadi tak apa-apa dibuatnya. Masalah kita kan. Harus ada admin satu. Saya ngomong tadi masuk di YouTube di segala media sosial, begitu cara kita mempopulerkan. Bapak khawatir tadi ya, khawatir. Nggak boleh Pak kita semua mengupload YouTube yang semua sendiri nggak boleh. Harus ada satu admin. Admin ini tentu sama Bu Rektor sama semua. Dia kepercayaan kalau ada masalah humasnya kira-kira. Kamu yang jadi apa kan? Gitu Pak. Harus ada admin. Admin yang tanggung jawab. Nggak boleh diambil sembarangan. Itu satu. Bapak Ibu tahu Ibu Metrik? Ibu Metrik Pak, ini Bapak Ibu tahu. Ibu Metrik tahu? Ibu Metrik itu ranking kira-kira kampus mana paling banyak aplikasi apa namanya? Pokoknya aplikasi gitu lah ya, banyak di medsos dan sebagainya. Untuk Sumatera Utara, UMA itu termasuk bagus. Kenapa dia bisa? Kok saya nggak tahu cerita UMA, saya cerita Indonesia. Ada satu kampus di Bandung, begitu dibuka, langsung tinggi Pak. Kenapa semua orang nonton ke situ? Yang ini dia kayak ini. Apa dia bisa tinggi? Kenapa dia banyak nonton? Maaf. Ini orang komputer yang tahu. Sambungannya dengan gitu. Maaf ya, Indonesia ini masih nonton di YouTube kan. Begitu klik di YouTube tuh langsung ke kampus dia. Akhirnya kampus terbaik di Indonesia, itu yang paling tinggi. Mau dapat siasat orang apa bukan? Gitu. Maka pertemuan ini yang jadi etika. Jadi kalau pernah nengok kampus terbaik paling banyak di Indonesia apa? Kampus di Bandung. Karena ini apa? Orang yang ini. Rusak. Nah, satu ya.
Satu lagi Pak, satu lagi. Saya sendiri pernah mengalami Pak. Satu kondisi saya mahasiswanya bermasalah, sangat bermasalah. Begitu masuk di YouTube, saya lupa waktu di YouTube atau medsos. Saya tanya kalau sini cepat. Jadi punya tim Pak, 5 orang. Dari Instagram, dari ini, dari ini. Hari ini juga 10 kita tahu 20 tertimpa ya. Nah, apa namanya? Kalau orang medsos kan belajar. Kan ada yang mengumpulkannya gitu Pak ya. Tapi maaf ya, umpamanya kejadian di sini pemilihan kita. Nah, itu Pak Dekan apa? Sudah jadi matinya anak-anak muda itu tadi buat dari berita tentang lokal, tentang masalah berita 5 berita di YouTube yang tadi buat tertimpa ya. Ini karena saya pernah mengalami itu. Jadi kita harus mengalami begitu kan. Kalau satu langsung itu doa semua orang ada yang menjadikan nggak bagus, jadi tak bagus. Tapi kita di satu nggak bagus, 5 orang itu kau kan berita kan tertimpa, hilang. Saya pikir ya diskusi kita hari ini berubah mindset kita. Kalau kita mendukung, kemudian kita pelan-pelan kita lakukan. Kalau kerjasama pasti bisa. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang plus kita yang luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata jam kita sudah menunjukkan jam 12:06. Oleh karenanya beberapa saat ke depan tentu kita akan melaksanakan sholat zuhur. Kita sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan banyak kepada kita hal-hal terkait dengan kurikulum Merdeka. Tentunya tidak terlepas dari PPEPP. PPEPP itu adalah ternyata membuat kampus Merdeka itu harus ditetapkan, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sistem pendidikan kita di Yaitu Asahan. Oleh karenanya terkait dengan itu tentu bersinggungan dengan pembiayaan yang karenanya Ibu Pusdatin harus bersiap-siap bahwa kita nanti ke depan para dosen juga mendukung bahwa kita semua akan melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, tidak menutup kemungkinan bahwa upaya ini tentunya akan disupport penuh oleh Ibu Rektor kita melalui kinerja Wakil Rektor Bidang Kurikulum dan seluruh dosen khususnya di Fakultas Tarbiyah akan menetapkan kurikulum Merdeka ini sebaik-baiknya. Dan kepada Bapak kita beri aplaus sekali lagi ya. Kemudian sampaikan bahwa penyelenggaraan ini didukung penuh Pak narasumber oleh Ibu Rektor dengan kinerja keras Buya Dekan Fakultas Tarbiyah beserta seluruh kru, baik mulai dari Wakil Dekan, kemudian Ibu KTU, para staf, dan tentunya didukung juga oleh seluruh dosen Fakultas Tarbiyah. Kita beri aplaus buat kita semuanya. Kemudian rangkaian acara kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita bisa melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dengan baik-baiknya, dan kita tetap semangat bahwa tidak hanya berhenti di sini, kita akan menggali terus pelajaran-pelajaran yang terkait dengan Kampus Merdeka, dan tentunya kita tetap bergandengan tangan dan selalu support dari mulai Bapak Dekan, kemudian khusus di Fakultas Tarbiyah, Bapak Dekan, dan seluruh dosen yang ada di Fakultas Tarbiyah. Demikian, terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan mohon izin, mohon maaf, dan tentunya banyak kekurangan, mohonlah diberi izin dan kemaafan. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Trisno MPDI. Selanjutnya penyerahan pendali kasih dari Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Haji Zainal Abidin SHG MM kepada narasumber Bapak Dr. Mardianto MD, kepada Bapak-bapak, Pak Dekan izin harap di depan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Ini dari Ibu Rektor berupa plakat. Makanya suka buka dosen guru nih, aduh lebih banyak main di media ketimbang ngajar lah. Ya kan? Akhirnya ilmunya barokahnya lah itu. Ya. Biar wakil ketua BPHI. Baik, dengan berakhirnya penyerahan plakat dari Ibu Rektor, maka berakhirlah untuk kegiatan seminar ilmiah kita pada hari ini. Kami segenap Civitas Akademika dari Fakultas Tarbiyah khususnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir pada pagi hari sampai menjelang siang hari ini. Selanjutnya untuk makan siang sudah kami siapkan kepada Bapak Ibu dosen, nanti bisa jumpai panitia, adik-adik dari tata usaha kami, dan kepada Pak Doktor saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas kehilafan. Saya akhiri, nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah bagus yang buat apa? Iya. Lagi mintanya juga bang. Aku pokoknya mampu loh yang ambil SK-nya hakim sama SK-nya berusulkan SUP kayak tentang yang ngajar motor kuliah klinis dulu pakai Indonesia kan kedua pernah di sana. Kamu sebelum dia nanti yang ya tapi kan nggak cuma dosennya bahasa Indonesia mau pakai nggak dulu gini misalkan gini aku pakai siakat umum aku nggak orang kan yang punya kalau dosen bahasa Indonesia dia pula ngampun dia kan kayak gitu kalau di sana ya oh itu juga juga bapak muda-muda kebanyak ya selesai waktunya masih muda-muda kan ya kalau bangun ya